Warwanska. Kembali lagi bersama kami di podcast Warwanska episode ke-21. Bersama saya Salsa dan rekan saya Brian. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu alumni SMK Negeri 1 Gianyar loh. Jadi kita bincang-bincang sedikit dengan kakaknya. Halo Kak, selamat pagi. Halo Budi. Jadi kakak bisa memperkenalkan diri ke semuanya, dan mungkin kan kakak alumni SMK 1 Gianyar nih. Dulu jurusannya apa dan gimana kesan-kesannya kakak di SMK 1 Gianyar itu? Oke, pertama perkenalan tadi ya. Iya. Halo, saya Jerry dari Ultra Teknologi. Dulu saya juga alumni Iya. di SMK 1 Gianyar ya. Dari jurusan mungkin yang kenal paling Bandung. Bisa ditebak ya apa tuh? TKJ. Oh, bukan ya. TKJ. TKJ. Oke, TKJ. Ya, itu sih saya dari TKJ. Ini udah angkatan 2017 masalah ya. Oh, Wah. 2017. Jauh banget kita ya. Iya, jauh banget. Kita 2025. Kalian masih Banget. ngapain waktu itu? 2017 itu Kita kayaknya masih main-main. Tahun yang lalu ya. Iya. Masih jadi bocil kita. Sekarang juga masih jadi bocil sih. Jadi belakang-belakang ini kesibukan kakak apa sih? Saat ini lebih banyak fokus di bisnis ya sih. Oh, bisnis. Bisnis ya, usaha. Kebetulan ada itu tadi yang saya sampaikan, PT Ultra Teknologi. Kita bergerak di bidang IT. Kebetulan karena saya jurusannya TKJ, kita bergerak di IT, jadi kita lebih ke arah one stop IT solution. Oh, Jadinya apapun kebutuhan IT di perusahaan maupun dimanapun kita bisa siap support seperti itu sih. jadi Fokus ke sana. pekerjaannya itu apa aja sih Kak di perusahaan itu? Kalau di saya lebih ke server mungkin, Server. server, terus develop server, terus sistem jaringan, kemudian security system, Security system itu Ya. kayak gimana tuh? lebih ke CTP, door lock, terus apalagi alarm, fire alarm, Oh. lebih banyak ke arah keamanan sih. Security system baik itu sistem dari perangkat yang digunakan di sebuah perusahaan ataupun di mana, dan juga security system untuk di sisi server. Terus gimana sih Kak awalnya bisa merintis perusahaan ini? Wih, kalau di ceritanya lumayan panjang ya, kalau dibahas nih karena nggak cukup waktunya. Ya nggak apa-apa 5 jam kita ladenin Kak. Oke, apa namanya? Mungkin sedikit aja sekilasnya dulu. Memang punya ketertarikan di IT sebenarnya dari SD. SD dulu saya sempat jadi warnet. Jaga warga. Jadi warnet. Waktu itu masih tahu warnet kan ya? Tahu. Ya, itu benda primitif dulu. Tapi itu awal mula teknologi Indonesia. Iya, ya. Ya. Internet sih awalnya itu dulu saya sempat di SD waktu itu jaga warnet. Waktu itu masih booming ya warnet waktu itu. Iya, benar. Banget sering jaga warnet. Setelah itu di warnet udah saya mulai kenalan dengan ID-nya IT ya. Dari bongkar pasang komputer awalnya basicnya. Oh. Karena bikin komputer tuh sampai meledak, tenang. Kesetrum pernah nggak? Sering itu udah Udah sahabat. kebal kayaknya kakaknya. Udah sahabat sama Strum. Terus dari sana muncullah ketertarikan nih, kok kayaknya IT nih bagus gitu, waktu Iya. itu. Padahal sebelum itu waktu itu sih belum ada yang ngarahin ya gambaran IT itu kayak gimana supaya komputer gitu bongkar pasang. Setelah itu lanjut di SMP juga sering sedap-sedap wifi orang dulu. Nakal banget Ya, ya ya. itu makanya TKJ. Pantesan masuk TKJ Ya, ya, TKJ itu teman-teman. sebenarnya apa alasannya masuk TKJ mana? Oke. Nggak, Di situ ada pas ini. angkatan kakak tuh TKJ ada cewek atau tetap cowok semua Kak? TKJ dulu ada ceweknya. Ada Berapa tuh, cewek. Kak? Ada sekitar dua. Dua. Kalau sekarang cowok semua Kak? Itu cowok semua ya? Iya, cowok semua. Yang bandel-bandel soalnya. Enggak. Tapi yang bandel-bandel itu biasanya mereka ngebuat suatu gebrakan. Iya. Tapi kalau orang-orang itu yang bukan bandel, mereka pasti ngikutin alur, Ya ikutin ngikutin aturan gitu. Nggak akan ada sesuatu yang dicipta. Iya. Biasanya suatu gebrakan yang tercipta dari orang-orang yang bandel. Iya. Bisa melawan arus atau melawan aturan lah. Bukan aturannya dalam tanda kutip yang kayak misalnya. Dan keluar dari zona nyaman juga gitu. Betul. Itu sih. Yang mungkin dari yang apa yang saya lihat ke belakang itu ya. Seperti itu sih. Kembali ke topik perusahaan nih kakak. Itu nama PT-nya apa ya kak ya? PT Ultra Media Download. Oh gitu. Jadi itu udah berapa lama perjalanan tuh kak? Itu mulainya sebenarnya dari SMK sih sudah mulai, cuman belum ada gambaran PT-nya itu namanya perusahaannya apa. Tapi itu kita mulainya dari SMK. Dulu saya juga ada jadi asistennya Pak Budi, itu Pak Budi. Tahu Pak Budi ya? Pak Budi ya, asisten Pak Budi di lab
sering bantu tarik kabel, rakit komputer gitu dah. Jarang di kelas, buru-buru kan yang tahu. Jarang di kelas, sering di lab, karena tertarik emang saya. Punya passion lah. Pentingnya itu tahu passion teman-teman di awal ya. Iya, benar banget. Terus tahu passionnya, sehingga kita bisa menentukan arah nanti tujuannya ke depan kayak gimana. Itu dulu. Dari lab, kemudian sering tuh ngambil project. Saya juga sempat ngajar les IT di SD. Dulu waktu masih sekolah, part time sih setelah sekolah itu saya ngajar di SD 1 Ubud, SD 1, SD 3 Padang Tegal, banyak sih ada SD di Ubud sih. Basicnya di Ubud ngajar les komputer sih, mengoperasikan dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu sih, menggunakan mouse, basic aja. SD aja kan? Ya SD dari sana lah kenal orang-orang di Ubud. Karena saya basicnya kan di Sidan ya, perwisata kan sangat lumayan jauh sih gapnya itu. Kenal di Ubud jadinya baiklah proyek-proyek, ada tawaran dari kelompok siswa untuk ngambil kerjaan ini, installasi jaringan, rakit komputer, perbaikan komputer, itu akhirnya terusan lah itu banyaknya tawaran. Tapi di awal emang nggak ada niat untuk mencari uang ya awalnya dari sana. Tapi karena basicnya itu saya tertarik, penasaran, terus penting juga punya jiwa penasaran karena dari rasa penasaran itu kita bisa terus mencari ilmu. Iya, kalau Steve Jobs bilangnya tetaplah merasa lapar gitu. Mungkin cari kursnya, ada kursnya kayak gitu. Tapi benar kayak gitu, saya punya rasa penasaran yang tinggi, jadinya bekerja. Itu yang waktu itu dikasih tugas atau dikasih kerjaan sama orang yang Google lah, saya bilang. Dikasih suruh memperbaiki wifi di karena mereka banyak tuh punya homestay, guest house gitu. Kadang-kadang kendala lah di internet. Karena memang distribusinya mungkin kurang. Setelah itu saya coba pelajari apa sih, karena tertarik. Saya belum mengharapkan imbalan gitu, pengennya biar dapat ilmu aja. Dimana lo kita bisa praktek lagi selain di sekolah kan, apalagi gratis gitu. Itu jadi praktek di lapangan. Setelah itu dapatlah ilmu, berhasil ya. Nanti setelah itu mulailah berlanjut dari mulut ke mulut di sana. Jadi saya mengharapkan imbalan awalnya. Pertama itu penasaran, rasa penasaran. Setelah itu berlanjut terus menerus dari mulut ke mulut di Ubud tuh. Kayak sering ngambil project di sana. Sampai itu sih awalnya. Itu masih sekolah. Tapi kadang-kadang terundang nggak bisa diambil karena saya oper juga ke teman-teman yang masih santai mungkin kelas, kadang-kadang dulu saya oper. Akhirnya saat tamat sekolah udah mulai project udah sambil kuliah juga paginya. Saya ambil project, kuliahnya malam, ambil project terus sampai sekarang lah masih tetap ambil project dan udah ada tim juga. Banyak kan tambahan yang saya bukan sini. Berarti pas selama sekolah terus sambil part time itu susah ya ngatur waktu gitu. Terus mungkin kakak ada tips nggak untuk ngatur waktu biar nggak tabrakan banget gitu? Kalau itu ya emang nggak susah. Pernah ngatur jadwalnya. Dulu juga sambil kuliah pun saya juga ada kerja dulu sebelum project ini saya beda. Terus ada kerja juga di perbankan sebagai IT. Dan ada kuliah juga. Itu ada 3 kehidupan yang saya ulang-ulangi itu terus selama kurang lebih 3,5 tahun ya. 3,5 tahun dari tamat SMK tuh sambil project sampingan saya juga ngambil kerja di perbankan di PPR itu di IT-nya. Terus sambil kuliah, sambil nyari judul juga di sana untuk TA. Kemudian udah tamat tuh baru di sana sih yang pertanyaan tadi itu kan ngatur jadwalnya ya. Karena saya keturunan Power Rangers jadi Power Rangers. Ultraman juga kan. Ya itu sih perlu disiplin yang tinggi ya. Iya. Perlu disiplin yang tinggi karena dari awal karakternya udah dibangun mungkin pada saat sekolah sering diajak di project itu harus tepat waktu gitu. Jadinya bisa mengatur waktu nih hari ini kemana sih gitu. Udah termanage lah waktu itu. Tapi kadang-kadang juga molor sih sering molor karena suka menunda-nunda. Itu ya masih yang perlu saya benahi kayaknya. Karena hidup itu kan masih terus belajar. Iya benar. Gitu sih. Jadi berarti kakak udah dari selama sekolah di SMK ini ya kayak usaha itu dirintis itu. Ya betul dari SMK. Karena itu pentingnya teman-teman harus punya passion ya. Tahu passionnya apa sih? Iya. Dari awal tuh kita kenapa kita masuk TKJ harus sudah tahu karena kita udah ada gambaran nih ke depannya. Oh kita akan
masuk ke dunia IT gitu. Ya pilih jurusan yang benar, yang sesuai masalah itu kan salah tuh. Ambil jurusan TKJ itu yang benar. Terus kenal passion dulu. Terus setelah itu mungkin apa ya? Paling penting sih passion sih menurut saya. Passion ya, harus kenal passion, tahu passionnya. Sama karakternya dari sana. Iya. Jadi perusahaan itu alamatnya di mana Kak? Kita di Jalan Legong Keraton. Legong Keraton. Keraton di pertigaan Bali itu Pak. Pertigaan Bali. Waduh. Itu suatu kurang jauh Pak. Dari mana? Dari Gianyar sini. Gianyar mana? Di mana ya? Di kota dekat SMP 1 Gianyar. Oh, SMP. Saya di timur. Sebelum perbatasan dengan Papua Nugini. Jauh banget. Belum. Ya, perbatasan belum ada pertigaan Bali, itu ada patungnya, ada kita ke utara. Itu Jalan Legong Keraton namanya. Jadi kira-kira tuh buka lowongan kerja nggak Kak nih bagi orang-orang di sana yang memerlukan pekerjaan nih, barangkali mau melamar kerja di perusahaan Kakak? Kita masih open sih saat ini, masih kita nggak cuma rekrut di bidang IT juga, tapi banyak juga penting juga pastinya penting pemasaran juga. Itu juga sekarang kan tambah lagi divisi untuk content creator ya. Nah, itu lagi kita bangun, soalnya ada beberapa proyek portofolio kita nggak sempat terekam sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Saya juga jarang update kadang karena saya sibuk di lapangan kan. Itu yang penting sih sekarang di dalam di masa gebrakan AI sama robotik ya. Apalagi itu kita penting untuk ke arah digital. Itu sih kita digital juga sekarang. Iya betul, dan kita pekerja digital tapi nggak punya sosmed gitu. Memalukan ya. Terus di perusahaan kakak itu kayak nerima siswa-siswa PKL gitu nggak sih Kak? Iya, kita udah nerima siswa PKL dari 2021 apa 2022 kalau salah ya, setelah COVID itu. Oh, 2022? 22 ya? Iya, 2022 udah, ya betul 2022. Udah kelas kalian udah ada tuh dari 2022 sih. Kita udah kerjasama dengan sekolah juga. Tahun ini ada 4 orang kalau salah ya. Nggak tahu bandel apa enggak? Cocok. Nanti dapat pendidikan militer nanti sana. Mas Bara? Ya. Oke, kakak bisa sampaikan nih pesan untuk adik-adik yang mau PKL di perusahaan kakak. Pesan-pesan ya, mungkin, nah masa PKL ini penting banget ya. Untuk mencari, mengenal passion, apa itu lebih dalam IT itu apa sih, itu lebih banyak kita dipelajari di masa PKL. Itu penting banget, harus belajar dengan serius, jangan malu bertanya ya. Jangan pernah takut salah. Itu yang penting. Jadi soalnya itu nanti akan membentuk karakter teman-teman yang PKL, akan menjadi bekal teman-teman nanti saat setelah sekolah ya, mulai bekerja. Itu penting banget itu soalnya. Di sana sih nggak cuma PKL itu nggak cuma nyari ilmu aja, tapi juga pendidikan etika, disiplin itu juga belajar nanti. Nggak cuma ilmu tuh nomor sekian, yang penting attitude. Itu yang pertama. Itu yang perlu mungkin disiapkan nanti teman-teman, yang perlu diperhatikan nanti selama masa PKL. Itu aja sih. Oke, jadi belakang-belakang ini kesibukan kakak apa aja, kecuali mengurus perusahaan itu gitu? Saya kesibukan saat ini lebih banyak di bisnis sama ya hobi-hobi lah. Oh, hobi. Hobinya juga di IT, kadang di musik. Ya. Berarti kakak bisa nyanyi kak? Bisa bikin orang nangis gitu. Bisa ya. Merdu banget berarti. Merdu banget. Itu sih saya hiburan mungkin ya, arahnya ke musik, gitar gitu sih. Bisa main gitar juga kak? Bisa. Terus saya penasaran nih kan soal perusahaan, ada nggak sih tantangan selama merintis perusahaan ini? Oke, kalau tantangan selama mulai usaha itu ya pastinya paling pertama itu di manajemen, baik itu dari sisi keuangannya maupun SDM, sumber daya manusia. Yang di awal-awal itu mungkin di keuangan ya, karena dulu terlalu campur keuangan pribadi dan keuangan usaha itu digabung. Itu sih basic banget kan ya? Iya benar. Tidak melakukan pencatatan, mungkin kan akuntansi kan tahu ya. Tidak melakukan pencatatan selalu gampang. Yang penting ada uang sisa yang berapa gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu nih kita ini grow up apa enggak bisnisnya gitu, berkembang apa enggak bisnisnya. Jadinya dari itu kita mulai melakukan pencatatan konsisten, pentingnya ya konsisten ya. Kadang kan kita di lapangan, apalagi di lapangan hanya foto aja, kadang hilang fotonya gitu. Makanya hilang. Jadi itu pertama kita mulai pencatatan, jadinya mulai dari menulis setiap transaksi kecil-kecil gitu kan. Itu basic sebenarnya, kemudian
arus kasnya kan, arus kas namanya kalau salah ya, arus kas mungkin yang keluar debit kredit gitu lah ya. Iya. Jadi yang penting kita tahu nih ada apa enggak, dan memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Itu sih pertama. Itu sih, jadi kita rekrut teman-teman di akuntansi masalah ya, akuntansi mereka juga misalnya akuntansi yang paham, itu pentingnya juga. Saling ada kaitannya sih nanti teman-teman semua jurusan di sini SMK ya. Saya keterkaitan itu. Ya betul, saling Ya itu berkaitan. mungkin aku kak dulu. Ya siap. Jadi kita kirim formnya. 2 tahun lagi tak. Itu pertama apa namanya di manajemen keuangan. Setelah itu lanjut ke manajemen SDM karena susah banget nyari sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi. Jadinya bagus setelah ada kegiatan PKL kita udah bisa melakukan scanning nih yang mana sih kandidat yang bagus. Jadinya setelah PKL mereka udah bisa kita rekrut seperti itu. Baik itu ada side job ataupun rekrut untuk memang tetap bekerja di kontrak itu sih. Seperti itu ada juga. Itu bagus, makanya penting banget kalian itu belajar selama PKL ataupun selama sekolah. Karena di sekolah mungkin pendidikannya ilmu, di PKL lebih banyak ke karakter nanti. Itu sih. Lalu saat ada siswa PKL sana tuh gimana sih cara mengajarnya? Apakah mereka tuh lebih ke susah diajari atau Ya, bagaimana? selain kalau pengen minta diajar ya tak pukul. Wah, dipukul ini. Jadi poin banget. Itu kan beda ya. Nah, kalau di sana sih kita lebih kita coba ajari dulu di awal tuh kita akan perkenalkan. Paling sama sih kita kenalkan dulu apa namanya lalat nih. Terus nanti ada senior juga yang akan mendampingi mereka. Mereka akan terpecah loh bagi karena kadang-kadang kan juga tidak cuma SMK Sarjana, ada juga SMK Mas gitu, SMK lainnya lah. Lain juga Ya, di sana. ada. Jadi kita random, mereka random kan saling mereka belajar nanti kerja sama tim sama nanti kerja sama tim juga sambil tentunya sambil jalan tentang belajar tentang IT, apa kebutuhan IT nanti yang dibutuhkan di pasaran, baik itu di lapangan kerja apapun nanti di kantoran kalau mau kerja kantoran atau mulai usaha itu sih. Ada nggak sih kak yang SMK yang sampai jauh banget PKL di tempat kakak gitu? Kemarin dari ya Ubud sih udah jauh kalau ya. Cuman kita kerjanya nggak di Gianyar juga, kita kerjanya kadang di Jimbaran, kadang-kadang Karangasem, kadang di Ubud ya. Karena proyek itu nggak cuma di ya, kadang nyari pelanggan customer itu juga dari online. Dapat kadang di Jimbaran, terus ya kadang-kadang sampai keluar kota juga sempat sih ada proyek di luar kota. Tapi kita kerjakan dari remote juga sering gitu. Karena udah online sih kan easy gitu ya, aja bisa. Penting paham IT. IT itu udah pegang loh kayaknya. Bisa kerja di mana aja. Ini pesal ya, makanya IT gabungin dengan akuntansi juga bisa, IT dengan bisnis juga bisa. IT itu bisa di mana aja deh. Kamuflase di warung ya bisa kan, di rokok bisa di parkir bisa kan ada gaji. Iya. Jadi kakak bisa kasih tips dan trik bagi orang-orang yang mau merintis usaha nih kak dari nol. Itu sih tadi mungkin ya lebih ke passion ya. Harus tahu apa hobi teman-teman, apa kesukaan teman-teman, itu yang perlu ditekuni. Kalau emang salah jurusan ya sekarang mulai belajar lagi. Kadang-kadang kan ada tuh mereka memang basicnya di pengen coding gitu misalnya, tapi masuknya ke SMA ada kayak gitu. Tapi nggak masalah sebenarnya, bisa dipelajari. Itu juga kalian harus pahami passion, hobi, minat kalian tuh harus pahami sehingga kalian bisa mengasah itu terus-menerus dan itu akan pastinya menghasilkan uang nanti, entah itu kalian mau berkarir ataupun mau berwirausaha. Seperti itu sih, pahami passion pertama itu ya sih. Oke, terima kasih kakak sudah berbincang-bincang sekat dengan kita berdua dengan Brian dan Salsa. Kira-kira berapa ya di durasinya ya? Udah lama ya? 5 jam. Oke. 5 jam. Ya. Itu dia bincang-bincang singkat kita dengan Kak Jerry, alumni dari SMK Gianyar jurusan TKJ yang katanya tuh anak-anak nakal gitu ya. Bandel. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye.